Oke, next kita akan tambahkan di sini most high value product dulu. Oke, gue pakai visual yang ini button sizer. Sini fieldnya gue tambahin yaitu product name. Nah, dari sini filters untuk product name gue akan filter basic filtering, ganti kayak tadi, jadi top 1. Jadi cuma munculin nama satu produk. Dari sini gue akan ke profit margin karena kita based on the higher profit marginnya. Jadi in average ya. Apply filter. As you guys can see, it's laptop. Kita akan ubah dulu ya untuk formattingnya. Di sini title di sini gue akan ganti jadi most high value product. Most high value product, bold terus horizontal alignment. Then we come into untuk atur layoutnya di sini. Ini ganti jadi 1, ini ganti jadi 1 untuk column chunk. Then alignment untuk call of values itu bold. Kemudian kita ganti horizontal alignment di sini, terus di bold aja jadi 16 maybe, or even like 24. Ya 24 is fine. Then kecilin. Mungkin 20. Is that alright? Oh ya. Kemudian ke bagian size and title, backgroundnya dihilangin. Terus kita lanjut ke bagian value text, color, layout, images. Kemudian gue akan ke bagian buttons ya, and then mungkin kalau untuk fill-nya ini gue ganti jadi warna this color, and then for the values, then we got the values here. Colornya kita ganti jadi valuesnya warna ini. Then most high product, like the title that we got here, it's just too small. Most value product, and then kita mungkin ganti warnanya jadi this color. Oh, can't see very well. I think white is better. Terus kita tinggal control copy aja, Ctrl C. Sini gue tampilin untuk most quantity sold product itu. Oke. Gue copy lagi untuk high most return products. Kita atur sizingnya. Yap. Untuk ini size and title diganti dulu ya. Ini jadi most sold product. Most sold product ini menggambarkan quantity. Jadi dari sini product name kita ganti profit margin itu jadi untuk menampilkan quantity sold. Apply filter. So same as here, the most sold product adalah power bank. Nah, most return product nih. Lanjut. Most return product di filter dihilangkan. Kemudian most return berarti kita lihat dari return quantity, track ke sini, applied. Ini dihilangkan. Terus untuk formatnya title jadi most return. Most return product. Oke, ini kan gue kurangin lah supaya dia tidak, jadi di bawah.
Okay, we are done with this visual. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk dari sisi slicers dulu before we come to this one. It's gonna be the last. Selanjutnya kita akan tambahkan slicers di bagian sini. Slicers yang mau gua tambahin tuh slicers timeline dulu. Jadi kalau dapat dilihat di sini, kita akan tambahkan slicers timeline di sini, category and product name. Okay, let's go. Sini kita akan add the visual. Kita ke bagian build. Ini di sini ada slicers. So I think just this one slicer. Yep. Kita langsung tambahkan visualnya adalah date from calendar. Yap. Lalu kita atur sizingnya. I wanna put it right here. Terus ke format, enter size and title, background. Lalu kita ke slicer header. No, I guess. Terus values. Nah, this one kind of tricky. Okay, kita just put like black. Cuman untuk backgroundnya ini sih kita ganti dulu deh. Ini backgroundnya aja kita ganti jadi this color. I think kalau misalnya kita turn on, right here. Terus untuk value-nya di sini. Untuk value untuk di bagian ini kita bold. Oke. Ini kita bisa geser sedikit ke sini supaya dia lebih lebar lagi. Terus kita klik ini ya, yang bagian slicers. Mau width-nya. Oke. Ini kita gedein lagi width. Radiusnya ini dikurang jadi 8 aja sih. Yap, dari sini kita sudah. Kemudian kita akan tambahkan untuk sizes lagi untuk menampilkan kategori. Di sini our category. Yep. Gonna change the format a bit. Title, background, this color. Then the slicer header kita akan keep it. Ya, 15. Kemudian kita akan tambahkan slicer settings. Untuk selectionsnya ada select all. Ya, seperti ini. Bagian values. Nah, ini jadi 14. Lalu bold. Next thing adalah untuk menambahkan slicers. Yang terakhir itu ada kayak by product name. Oke, dari sini kita bisa Ctrl V. Kemudian atur size-nya sini dan field name-nya ini ganti jadi product name. Jadi kita tambahin search di sini. Nah, jadi kita bisa tahu nih untuk search karena kan dia ada banyak ya. Jadi bisa di search sampai ke bawah gitu. Search jeans or what gitu. That's how it works. Okay, we are done. And then kita akan tambahkan di sini untuk
ini range analisisnya dari kapan sampai kapan, kayak gini. Untuk nambahin ini, kita perlu banget tambahin measure lagi nih guys. So, the units needs to add new measure. Oke, dari sini kita new measure dulu untuk nampilin our first date. Tuh, date paling awal itu berapa? Jadi di sini kita akan first date sama dengan first date, date-nya calendar. Calendar, come to the date. This. Nah, formatnya adalah short date. Terus new measure lagi untuk tambahin last date. Last date sama dengan last date calendar date. Entar. Formatnya diubah jadi short date. Oke. Di sini kita akan tampilkan dia dengan visual yang namanya multi-row card. If you guys wanna see this one, kita akan tambahkan field name di sini adalah first date and last date. Kita ke bagian format. Nah, untuk nama first dan lastnya ini kategori label di turn off. Kemudian format lagi untuk ke size title, background dihilangkan. Put it right here. Kita bawa ke sini, ke samping. This one. Terus kita atur dulu untuk sizingnya. Teman-teman lihat di sini belum kelihatan ya, it's just because it's black. Kita ke bagian kategori values bold, colornya adalah yang ini. Yap. Kita gedein lagi. Kayak 16. 18 oke sih, masih bisa 18. Oke. Sampai 18 ya fontnya. Nah, dari sini kita akan tambahkan, dapat lihat ya bahwa range data kita itu dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2024. Kita akan tambahkan insert text box. Oke. Sini kan namain adalah analysis. Soalnya analysis date between ini kita bold in plus bold plus kecilannya ya 18 juga. Coba size untitled, backgroundnya hilangin, terus untuk bagian title-nya nggak ada ya, jadi di sini tuh kita langsung ubah itu di sini guys, this one. And kita color-nya juga sama, kinda like this one. Kita alignment-nya itu right ya, seperti ini. Okay, that looks nice. Nah, dari sini kalau misalnya kita ubah-ubah nih slicers di sini, misalnya ya, dia juga langsung berubah, dia nampilin oh ternyata dari 2211 sampai 2021. Untuk kita kurangin lagi untuk melihat oh ternyata sampai 2024 bulan Februari. Jadi dia udah langsung connected sama slicersnya. We almost done. Hold on. Thanks for standing by. Oke, di sini kita udah punya ya untuk data. Kita mau tambahin the last one, itu ini quarter ini loh. Jadi dia bisa ubah-ubah. Oke, therefore gue akan tambahin insert button. Oke, insert button di sini untuk menampilkan button yang tadi
year, month, quarter, and juga weekday. Di sini ada buttons ya di sini. Terus ada blank. Nah, kita jadiin blank dulu. Kemudian ini ya, dia ke kiri. Gue juga gak ngerti dia kenapa ke kiri terus. Ini terus habis itu title tambahin ini button style. Kita tambahin teks. Di sini namanya adalah year. Ini ganti jadi 12 mungkin ya. Oh, even 11 oke lah. 11. Oke, dari 11 ini gue bordernya gue off. Kemudian untuk fill. Nah, fillnya ini gak usah dulu sih. Size title, background. Nah, backgroundnya gue kasih white. Mungkin gue akan come into one thing that I wanna do adalah border ini sih. Tapi bordernya itu yang mungkin bisa bikin dia rada rounded corner. I think we should go to rounded rectangle. Tapi ini jadinya 10 aja sih. Jadi dia tetap bisa ngelengkung di sudut-sudutnya ya. Kalau dilihat nih kurang kelihatan ya. Jadi kita tambahkan lagi rounded corner. Karena look like this. But never mind. Oke. Untuk size title widthnya mungkin ya 82 oke sih. 82 40 ya. Terus gue akan lanjut. Ini untuk default setting ya. Ini masih default setting. Jadi gue tuh mau dia tuh pas di klik kayak gini, dia tuh lebih ngezoom gitu. Jadi dari sini, jadi dari kayak gini nih. Ini kan ini biasa nih. Ngezoom gitu loh. Ini. Jadi dari sini untuk fillnya terlalu putih ya. Jadi mungkin backgroundnya gue akan ganti dulu bentar-bentar ya. Just don't like it this. Mungkin yang ini kali ya. No, it's just do this one. Ya. Yeah. Visual bordernya, rounded cornernya si ini gue ganti dulu. Bentar ya. Okay, I think is it too rounded? Enggak ya. Terus dari sini untuk visual bordernya ini gue ganti juga untuk warnanya samain sama ini sih. Ya. Kalau dapat dilihat di sini ya, ini udah ada year-nya dan kita akan lanjut ya guys. So kita ke bagian button style lagi. Ini klik ini. Kita ke bagian button style. Di sini kita akan nanti on hover. This on hover for the text. Just gonna make it like 14. Yep. Terus kita akan ke bagian action, kita aktifin. Oke. Jadi kalau misalnya kita klik ke sini, it's gonna be like this. Yes. Ya. Oke. Looks nice. Kemudian kita ke bagian default lagi untuk buttonnya. Kita ganti default lagi. Default. Nah, ini kalau kita ganti on hover lagi, dia berubah jadi 14. Kalau kita ganti default lagi, dia berubah jadi 11. Oke. Dari sini gue akan copy dulu. Gue mau dia warnanya itu warna teksnya warna abu-abu ini sih nggak apa-apa. Cuman one thing that I wanna change adalah warna ininya sih. Fillnya. I think we're just going to fill color. No, background. Sorry. Background color. This color maybe. Oh, it's too dark. Ini aja deh. Yang gini. Oke. Okay. Terus untuk teksnya kita ganti jadi white.
Okay. It's gonna be like this. Lakukan hal yang sama ya. Jadi kita tinggal copy aja ini year, paste, kita jadi month, kita ganti jadi quarter, kita jadi ganti juga jadi weekday, kayak gitu. So guys, kita udah punya untuk button-button ini. Kita akan namain dulu button-buttonnya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada selection ini di sini, bisa ke bagian view, terus ada selections, show panes di sini. Jadi bisa di unclick, dan kalau mau mencin lagi tinggal diklik aja. Dan juga we're going to need the bookmarks, jadi bookmarksnya juga diaktifin ya. Oke, di selection ini ada button ya. Jadi dia ngeklik weekday. Di bawahnya ada button weekday yang biru. Oke. Weekday yang ada di sini itu tuh weekday. I might say this is weekday biru ini active, weekday ini inactive. Jadi nanti kalau misalnya kita klik yang weekday biru, nanti dia akan munculin datanya. Kalau misalnya kita klik yang weekday abu-abu, itu akan munculin data yang nggak ada gitu. Jadi datanya kosong. So ini mungkin gue akan atur dulu sedikit. Ini karena kalau misalnya kita zoom out pakai on hover, ini shapes-nya itu masih kelihatan sedikit kecil. Jadi mungkin gue akan ke format dulu sebentar. Then put it 93 maybe. Kita akan klik button ini, kita akan namain dia jadi inactive weekday. Lalu button di sini ini untuk active weekday. Active day. Kemudian kita akan klik ini inactive, control key, klik active, kemudian akan ke format, terus align middle, align center. Klik kanan, group as weekday. Oke. Selanjutnya, kita akan klik button yang ini. Nah, ini untuk quarter. Kita akan namain jadi active. Kalau untuk mau ubah namanya, tinggal klik 2 kali ya. Active QTR. Terus klik ini, di bawahnya itu untuk inactive. Klik 2 kali. Inactive UTR. Control key klik active, klik kanan, kemudian kita ke bagian assign, align it, middle, and then center. Klik kanan, group. Ini adalah QTR. Lakukan hal sama untuk month dan juga year. Dengan grouping kita tuh udah selesai. Kita akan coba plotting dulu year-nya di sini. Di sini kita ada month. Terus ada weekday, ada quarter. Sorry, setelah year mungkin kita taruh quarter dulu kali ya. Ada month. Ada weekday.
Ini kita akan shift sambil ngeklik format, terus align horizontally, align top, align bottom. Kita ke bagian selection. Oke, di sini yang pertama kita mau tampilin adalah quantity sold by year. Tapi sebelum itu, untuk yang selain year, kita buat kita inactive dulu year-nya, kayak gini. Terus kita inactive juga month. Jadi yang aktifnya kita klik biar hilang. Terus jadinya putih semua gini loh. Weekday-nya juga udah ya. Oke. Kalau udah seperti ini, untuk yang graphic quantity sold by year, net sales by year, ini kita juga inactive. Tonton ke bawah. Itu ada quantity sold by year, net sales by year. Ini kan masih kelihatan ya, jadi disilang gitu. Hilangin. One thing we're going to do adalah, karena kita kan udah bikin inactive, jadi putih semua. Untuk year-nya yang ini, jangan klik yang ini dong ya. Kolom year-nya yang ini, kita klik, terus control untuk pilih yang net sales dan quantity sold. Control, kemudian kita ambil bookmark, and then add, klik 2 kali. Ini namanya adalah inactive year. Kita klik yang titik 3 ini, kemudian datanya dihilangin, terus update. Lalu, kita tampilkan lagi untuk yang quantity sold-nya, year-nya, kemudian yang active year-nya jadi warna biru. Ini dihilangin, terus yang aktifnya kita tampilkan. Setelah ini kan kita udah klik ya. Add lagi, namanya adalah active year. Terus datanya dihilangin, jadi nampilin benar-benar nge-update. Lalu kita, jadi kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya gue tunjukin nih, kayak gini, ini fungsinya untuk bookmark apa sih? Jadi kan ini inactive ya, nggak ada data. Kita klik ini, ada data. Inactive nggak ada data, ini ada data. Tampilin year, net sales, dan quantity sold. Kita balik ke inactive dulu. Kemudian kita kembali ke quarter. Sini ada quarter, kita klik quarter. Kemudian quarter ini kita klik, kemudian control key untuk ke quantity sold quarter. This one. Kemudian quantity sold udah, net sales quarter. Ini inactive QTR. Klik ini, kita update. Lanjut untuk nampilin quarternya. Jadi yang ini tadi disilang, unklik net sales ini, unklik, ini nampil. Yang quarter ini di unklik buat nampilin warna biru. Oke, kita klik lagi untuk quarter, kita control klik untuk quantity sold graph, kemudian quantity sold udah, lanjut ke net sales, add, kemudian ini adalah active QTR. Oke, jadi ini udah, ini inactive. Kalau saya coba inactive, active year, inactive quarter, active quarter. Lakukan hal yang sama ya untuk yang year dan juga untuk yang month dan juga weekday.
Selanjutnya, kita kan pengen dia tuh kalau diklik langsung nampilin this one. Nah, untuk itu kita bisa langsung klik 2 kali di bagian sini. Klik 2 kali gini. Terus, ini di bagian action. Type-nya ini kita ganti jadi bookmark. Nah, ini karena since ini year, kita mau diaktif, berarti pilih active here. Kemudian kita lanjut ke quarter. Kita ke bagian action, back, bookmark, quarter active, QTR active. Click month, and then back, bookmark, none, month active. Weekday, kita ke action dan bookmark, non-active weekday. Let us try. Kalau misalnya mau coba, karena ini belum dipublish, jadi kalau misalnya mau coba nampilin, kita klik control terus klik ininya. Nice, it finally works. Jadi kalau misalnya kita klik month, kita klik weekday, dia akan nampilin quarter, year, dan month, quarter, weekday. This is really beautiful. Finally, we are done with our dashboard. Nah, sekarang kalau tadi kita nyoba untuk yang ini kita perlu pakai control, kita tinggal publish aja untuk bisa menampilkan dashboard in a whole. Jadi di sini ada publish. Kalau teman-teman mau publish, ini save. Jadi kalau di publish tuh enaknya adalah kita tuh bisa untuk nampilin dashboardnya in a whole. Jadi nanti kalau mau pencet si buttonnya, you don't need to untuk klik juga control. Jadi misalnya kita open ya this publishing dashboard, then we're going to just see kalau misalnya kita upload ke powerbi.com, jadi misalnya kita full screen, this is how it looks. Isn't it fantastic? Jadi kita bisa langsung misalnya kita pengen lihat tanggal sekian sampai sekian gitu, kita filter, kemudian di sini berarti berubah tanggal 30 bulan 6 gitu kan, sama tanggal 25 bulan 8. Terus kita bisa klik aja nih langsung, nggak usah pakai control, langsung aja nih. Terus kalau misalnya kita seperti di sini kita ada basket, nah ini juga berubah, ada cap, kita misalnya select all begitu bisa health and beauty, klik control untuk home and living, terus ada fashion, untuk bisa nampilin return rate-nya berapa, quantity sold untuk food and beverages. Di sini udah ada biscuit, noodles, dan sebagainya. So, that's all for today's video. If you find this video helpful, insightful, don't forget to like, comment, and subscribe. I'll see you in the next video. Bye, nerds!